Sari dari Sydney. Oke, hari ini aku buat 2 video. Jadi bajuku sama, tadi aku buat video yang satu, terus aku pakai baju ini, dan sekarang aku buat lagi video. Oke, di video kali ini aku ingin sharing buat teman-teman beberapa hal yang kamu harus pahami jika ingin bekerja di Australia, jika ingin datang ke Australia. Oke, karena ini penting banget. Jangan sampai kalian bilang gue sombong karena kalian udah komen banyak tapi aku nggak balas. Kalian udah inbox aku, Kak, bantuin aku dong cari kerja di Australia, tapi aku nggak balas. Terus kalian bilang gue sombong. Bukan gue sombong, teman-teman, tapi gue nggak tahu gimana caranya. Oke, hal pertama yang harus teman-teman pahami adalah visa. Oke, visa ini penting sekali, nggak bisa di nomor 2 kan. Ini nomor satu dari segalanya gitu. Jadi jika teman-teman ingin datang ke Australia, kalian harus punya visa. Oke, apa itu visa? Visa itu saya kasih contoh sedikit ya. Contohnya kalian pingin masuk ke stadion nonton bola gitu kan ya. Kalian ingin masuk ke stadion nonton bola dan aku sudah berada di dalam itu. Kalian booking, Kak, aku mau dong tempat duduk bagian depan. Aku bisa bookingin kalian, aku bisa aja bilang ini buat teman gua, ini buat teman gua, ini bisa aku melakukan hal itu. Tetapi aku tidak bisa memegang kendali pintu depan. Karena pintu depan yang bertugas adalah satpam, yang meminta bayaran dari kalian, yang minta prosedur dari kalian, yang cek kalian apakah kalian bawa senjata atau tidak, terus surat kalian sudah mencukupi apa enggak, terus berapa aja orang yang kalian bawa, apakah ada kecil, adakah orang hamil atau apa. Nah, itu yang ditanyain. Jadi saya hanya bisa pegang kendali yang ada di Sydney. Saya tidak bisa mengatur pintu depan. Kira-kira seperti itu. Jadi visa itu seperti itu. Kalian bisa bilang ke saya, Kak, bantuin dong ke Australia. Saya nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah masuk ke dalam, contohnya tadi saya bilang udah masuk ke Australia atau udah masuk ke stadion, Kakak, tolong bantuin dong simpanin tempat duduk. Saya bisa gitu. Saya bisa simpanin kalian tempat duduk. Saya bisa taruh barang mungkin biar nggak ada tempat dudukin tempat itu. Bisa. Tapi saya tidak bisa memegang kendali bagian satpam karena Australia tidak seperti negara lain yang bisa hogop. Apa sih bahasa Indonesianya, kayak uang bawah meja tuh loh. Apa sih namanya? Orang dalam. Nah, jadi Australia itu bukan negara yang biasa pakai orang dalam. Jadi nggak ada orang dalam di sini. Jadi kalau misalnya kalian datang, hanya orang satu-satunya yang bisa memproses dokumen adalah diri kalian sendiri. Jadi saya nggak bisa ambil peran di situ. Even though kamu adalah adik kandungku, kamu saudara kandungku, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Banyak juga saudaraku, daripada aku bantuin kalian, kenapa aku nggak bantuin saudara-saudaraku sendiri? Ya kan? Saudara-saudara aku sendiri, mereka juga nggak bisa datang ke sini karena dokumen. Padahal aku ada di sini. Sama seperti kalian bisa minta tolong, Kak, bantuin dong. Ini nggak bisa sayang, aku nggak bisa gitu. Jadi, tapi kalau misalnya kalian sudah datang, kalian sudah ngurusin visa, kalian semua dokumennya udah selesai, dan kalian datang ke Australia dan sampai di Australia, Kak, minta tolong dong. Aku udah di bandara, tapi aku nggak ada tahu kos-kosan di mana. Itu aku bisa telepon teman-teman gua. Atau kalian bisa datang ke rumah gua, aku ada kamar 1 ekstra. Kalian bisa tinggal di rumah gua dulu. Nanti setelah kalian udah dapat kos-kosan, baru kalian boleh pindah deh ke kos-kosan kalian. Itu boleh, itu aku bisa lakukan. Atau contohnya, Kak, aku udah di Australia, udah 2 hari nih di kos-kosan, gak ada kerjaan, minta tolong dong kalau ada kerjaan. Aku bisa bantu. Telepon teman-teman gue, ada nggak kerjaan di tempat kerjamu, ada lowongan gak di ini. Aku bisa telepon, dan kalau misalnya mereka ada lowongan, kalian bisa masuk ke tempat kerja itu. Oke, itu yang aku bisa lakukan. Sama halnya tadi aku bilang, kalau misalnya masuk stadion, aku udah di dalam, kalian masih di luar. Kalian telepon gue, Kak, bantuin dong, bantuin. Nggak bisa aku bantuin, karena yang mengambil hak untuk memasukkan orang ke dalam adalah security. Jadi yang bertanggung jawab untuk bisa masuk ke dalam, yang mengurus diri sendiri adalah kamu. Kalau kamu sesuai prosedurnya, kamu berhasil masuk, berarti kamu akan ketemu aku. Kalau tidak, ya nggak bisa. Oke, itu namanya visa. Terus, yang berikutnya adalah dokumen. Kalau kalian misalnya mau datang ke sini, tapi kalian nggak punya dokumen yang lengkap, kalian mau teriak-teriak di sana minta tolong, ya gue nggak bisa. Karena dokumen itu hanya dikeluarkan dan hanya sesuai data kalian, bukan gua. Dan gua nggak bisa juga meminta tolong siapa di Indonesia untuk membantu kalian. Kenapa? Karena emang gua nggak punya siapa-siapa di sana.
Cara yang satu-satu yang kalian lakukan adalah dekati agen yang ada di Indonesia. Agen gak harus agennya seperti apa. Semua agen bisa dibilang baik. Kenapa? Tergantung kalian memilih agen di mana. Kalau misalnya kalian ketemu agen di pinggir jalan, ya jelas agennya gak baik. Tapi kalau kalian misalnya ketemu agen di Google dan kalian datangin kantor dan kalian lihat kantornya, which is agennya benar gitu, karena agen nggak bisa abal-abalan untuk proses orang ke Australia gitu, dan mereka harus punya kantor. Dan kalian lihat dong, kalau misalnya udah datang ke kantor agen ya pasti ngelihat lah, oh ini agen, oh kayak gini-gini, ya pasti tahu kan. Jadi nggak mungkin kalian dibohongi kalau misalnya kalian udah datang ke agen itu, dan kalian juga pasti disuruh untuk siapkan dokumen ini, dokumen itu. Oke? Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah kriteria. Australia ini bukan seperti orang yang datang ke Bali. Jadi tinggal beli tiket aja langsung datang semua gitu. Mau jadi pengamen kayak di Bali, mau jadi apa kayak di Bali, semua boleh gitu. Tapi di Australia ini tidak seperti itu. Negara Australia ini bisa dibilang dia nggak negara yang nggak mau rugi. Kenapa? Karena dia mau datangin orang itu harus keluarkan uang buat dia dulu, baru dia mau ngasih orang kerjaan atau ngasih orang masuk kerja di sini baru dapat duit gitu, atau datang orang sekolah gitu. Jadi dia tidak mau orang datang aja langsung nyampe sini, terbang terus nyampe sini langsung cari kerja, dapat kerja, terus uang dia dapat langsung kirim ke Indonesia. Dia nggak mau itu terjadi. Jadi sampai sekarang Australia tidak mengeluarkannya namanya TKI atau TKW seperti negara Hong Kong, Singapura, Taiwan, Korea, Jepang. Itu mereka mengeluarkan visa untuk TKW atau TKI atau tenaga kerja Indonesia untuk mereka bekerja di sektor manapun yang mereka butuhkan. Karena apa? Karena mereka negara-negara yang memang open minded, bisa dibilang gitu. Kalau Australia dia nggak mau terjadi hal itu. Dia mau kalau lo mau masuk ke negara gua, lo harus spend money dulu. Contohnya, lo harus pakai working holiday visa. Jadi lo datang ke sini liburan, kerja 6 bulan, liburan 6 bulan. Jadi dia mau seperti itu. Atau lo datang ke sini sekolah dulu, lo udah bayar uang sekolah, udah bayar pajak, udah bayar asuransi, baru lo bisa kerja. Setelah lo kerja, uang yang lo dapatkan lo bisa bayar uang sekolah lagi dan bisa balik ke tangan gua. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kita datang ini ke Australia sekolah, kita bayar uang sekolah kan, bayar asuransi, bayar pajak dan semuanya. Habis itu semua kita selesai bayar, kita mulailah tinggal di kos-kosan dan kita cari kerja. Setelah kita dapatkan uang, nah mulailah kita bayar semua, lagi bayar kos-kosan, uang makan minum, uang sekolah. Nah paling sisanya sedikit ya kita kirim keluarga. Dan Australia tidak mau kita dapat uang langsung blok kirim ke kampung halaman kita, dia tidak mau itu terjadi. Oke? So, itulah alasannya kenapa aku tidak bisa membantu kalian untuk bisa masuk ke sini. Dan aku juga tidak bisa membantu saudara atau teman-teman gue yang bisa kesini. Jangankan kamu teman-teman, saudara aku sendiri aja gue nggak bisa. Karena apa? Karena masalah dokumen gitu. Jadi sangat-sangat disayangkan sebenarnya. Terus aku juga kadang-kadang kayak merasa bersalah gitu. Kak bantuin dong, tapi aku nggak bisa apa-apa. Seperti yang tadi aku cerita lagi. Aku masuk ke dalam stadion, aku bisa menguasai stadion itu, aku bisa bilang, wah ini buat teman gue, ini buat teman gue, aku bisa ngelakuin hal itu. Tapi aku tidak bisa memegang kendali di pintu gerbang karena di situ petugasnya polisi, satpam dan lain-lain. Oke? Nah seperti itu kira-kira. Jadi bukan aku nggak mau bantuin teman-teman, tapi emang begitulah Australia. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah masuk ke Australia, kalian di sini mau kerja apa aja ada. Mau cari kerjaan seperti apapun ada. Dan enaknya adalah Australia ini tidak membutuhkan orang kalau misalnya bekerja harus kayak tanya titel gitu. Jadi sama sekali enggak. Jadi mereka tanya kita mau kerja apa enggak, ya udah kita bilang mau, udah kita nggak pernah ditanya kamu tamatan sekolah apa, nggak pernah ditanya gitu. Itu enaknya bekerja di sini. Jadi kita mau kerja apa aja gampang karena kita tidak ditanya titel. Jadi kita nggak minder gitu. Kita aja bisa bohong gitu kan. Kamu sekolah di mana? Oh aku lagi sekolah bachelor atau aku lagi sekolah diploma. Padahal gue nggak tamat SD gitu kan. Nah kira-kira seperti itu enaknya. Jadi kita nggak di sini tuh dijaga yang namanya kayak dijaga privasi kita. Jadi privasi kita tuh mereka jaga. Jadi mereka nggak akan tanya hal-hal pribadi seperti pendidikan kita atau apa, kecuali kalau emang kita yang ingin cerita gitu. Oke? Negara Australia kenapa sering sekali orang yang datang ke sini harus dengan umur atau ini atau ini? Mereka tidak mau kita datang ke sini tuh jadi gembel. Nah, kira-kira seperti itu.
Mereka nggak mau kita jadi gembel, jadi ini yang menyusahkan negara mereka, yang merusakin negara mereka. Mereka tidak mau. Mereka hanya mau orang-orang datang ke sini yang memang bisa dibilang aktif, produktif. Australia menginginkan orang datang ke sini adalah orang-orang yang produktif. Yang produktif itu seperti kayak yang masih anak muda gitu. Kalau misalnya kita udah umuran ke atas, mereka kayak was-was juga gitu. Kenapa mereka menginginkan orang itu? Karena mereka menginginkan anak-anak muda datang ke sini, itu mereka membawa skill-skill baru gitu, skill baru. Contohnya, mereka bekerja di sini. Mereka bekerja di sini, negara untung. Mereka bekerja di sini, mereka udah pasti membayar kos-kosan. Udah pasti kan? Makan minum, udah pasti anak produktif kuat makan, kuat ini, kuat itu, ya kan? Terus yang berikutnya, ini negara untuk kenapa? Mereka bayar pajak, mereka bayar asuransi, mereka bayar transportasi. Atau kalau misalnya mereka nggak transportasi, mereka beli mobil dan mereka bayar pajak. Jadi itu yang diinginkan Australia. Semakin produktifnya kita, mereka bilang semakin untungnya mereka, karena semua di sini serba cover, serba ini, punya mobil harus punya asuransi, punya ini harus, semua harus punya. Jadi asuransi kalau di Indonesia, asuransi mobil sama asuransi orang sama ini, mungkin ada banyak orang di Indonesia yang tidak punya asuransi, tapi di sini wajib punya mobil, harus punya asuransi mobilnya. Terus itu bukan asuransi mobilnya, asuransi kecelakaannya, asuransi orangnya, asuransi, semua harus ada asuransinya. Jadi semakin produktifnya orang ini, semakin bisa dipakai sama negara. Itulah alasan kenapa Australia tidak menerima orang di atas umur. Jadi itu yang membuat mereka benar-benar memastikan orang datang ke sini harus produktif. Karena mereka tidak mau orang tidak produktif datang ke sini, nanti kedepannya jaga-jaga, siapa tahu ada orang yang ngamen atau jadi gembel di sini. Mereka tidak mau itu. Datang ke sini harus ada namanya visa sangat ketat, dokumen sangat ketat, kriterianya sangat ketat, dan harus produktif. Oke, itu dia yang aku bisa sharing buat teman-teman. Jangan bilang sama aku, ih sombong banget ya, di inbox nggak balas, di komen nggak balas, di mention Instagram nggak balas. Jangan sampai kalian bilang gitu. Tapi emang gua yang nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau kalian masih berada di Indonesia. Cuman harapan aku tetap semangat, kumpul dokumennya, dan jangan nyerah, selalu berusaha belajar bahasa Inggris agar bisa segera datang ke sini. Oke, terima kasih dan selamat sore dari Sydney. Bye bye.